dasar yang diambil di dalam menetapkan seperti 1 Syawal, 1 Ramadan itu berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Di dalam sini adalah pemerintah atau yang terkait, artinya penetapannya cukup 1 orang yang adil yang bisa dia melihat bahwa itu ru'yatul hilal. Kalau kelihatan hilal besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nawaitu ta'alumu wa ta'lim wan nafa wal intifa' wa tadur wa tarkir wal ifada wal istifadah wal hasanah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lal huda wa dalal al ibtigal wajillah wa garbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kuliah subuh yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah sampai di tentang masa ilu fi ru'yatil hilal yang diambil, yang kita belajar atau dikaji dalam kitab Takrirat Sadidah fil Masalil Mufidah. Tahun kemarin pembahasannya sama tentang fikih puasa, tetapi kitabnya beda. Tahun kemarin itu kitab Yaqutun Nafis, sekarang kitabnya Takrirat Sadidah. Di bagian Kitabus Syam tentang puasa. Nah, di sini kemarin di grup itu kita ada terjemahan dari kitab Takrirat Sadidah bagian bab puasa. Mungkin nanti saya kirim ke Pak Dus, mungkin barangkali ada yang berminat atau bisa di-share di grup, bisa dibaca. Apa yang kita baca dalam kitab ini itu sudah ada di terjemahnya. Mungkin suatu saat ketika membaca ada yang perlu dipertanyakan atau bagaimana, bisa nanti ditanyakan di kuliah subuh. Sampai masail fi ru'yatil hilal. Kemarin sudah menjelaskan tentang syarat wajibnya puasa, kemudian rukunnya puasa, perbedaan niat puasa fardu dan niat puasa sunat, dan tentang ru'yatul hilal. Sekarang masail fi ru'yatil hilal. Yang pertama adalah soma. Ada 3 masalah yang mungkin 3 masalah ini sering kita jumpai, sering kita alami atau di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah soma rajulun salasina yauman biqauli man taqada sidqahu fahal yajuzu lahul fitruh ba'da ayyasuma salasina yauman wa illam yaral hilal. Ada seorang yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Dia itu puasanya cuma ngikut kepada orang yang diyakini kebenarannya. Artinya orang ini dia ikut kata ulama atau apalah, bukan ngikut yang berdasarkan ru'yatul hilal. Asal dalil yang diambil di dalam menetapkan awal bulan, termasuk tetap penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Sesuai dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini ada seorang laki-laki puasa, dia nyangka di 30 harinya itu, ketika dia menetapkan 1 Ramadan, dia ikut kepada orang yang diyakini benar atau tokoh atau apa. Kemudian pertanyaannya, apakah fahal yajuzu lahul fitru ba'da ayyasuma salasina yauman wa illam yaral hilal? Apakah dia boleh tidak berbuka puasa, tidak puasa maksudnya, apakah boleh dia tidak puasa setelah dia meyakini dia sudah
masuk puasa 30 meskipun dia itu tidak melihat hilal atau tidak ikut kepada orang yang ru'yatul hilal. Nah, di sini ada jawaban yang mana ada dua perbedaan, dua pendapat, yaitu tentang Imam Romli sama Ibnu Hajar. Jadi ada dua gitulah. Yang pertama, boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua, tapi bolehnya tidak berpuasa itu secara diam-diam. Yang kedua adalah tidak boleh berpuasa karena dia bukan ngikut hujjatun syar'iyah. Nah, beda dengan orang yang mengasih kabar adil kalau itu sudah ru'yatul hilal. Nah, maka dia berpuasa secara ikhtiyat, hati-hati. Nah, jadi seperti ini contohnya. Sekarang nih masuk di akhir Sya'ban. Nah, dia sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, yang mana dia menetapkannya bukan berdasarkan ru'yatul hilal atau pemerintah, dia berdasarkan orang lain, ikut orang lain. Oh, ini saya ikut orang lain, yakin benar, besok dia puasa, padahal masih belum ru'yatul hilal. Nah, artinya dia sudah masuk 1 Ramadan, ru'yatul hilal tidak bisa melihat, dia istikmal jadi 30 Sya'ban. Nah, dia masuk 1 Ramadan yang ru'yatul hilal tidak melihat, maka dia masih 30 Sya'ban, tanggal 30. Nah, kemungkinan dia 30 hari puasanya, yang awal ru'yatul hilal tadi Sya'ban itu masih di 29. Nah, di sini bagaimana orang yang ikut gini? Nah, kalau kita ngikut, bagaimana kebesokannya? Nah, bisa-bisa dia ngikut itu yang sudah beranggapan sudah selesai 30, bisa-bisa itu masih hari ke-29 berdasarkan ru'yatul hilal yang tidak dilihat. Maka bagaimana hukumnya tersebut? Kalau menurut Imam Romli, dia boleh dia tidak berbuka puasa tetapi diam-diam, khufiyah, secara samar, jangan menampakkan. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar tidak boleh, dia harus berpuasa, hati-hati. Maka bagaimana ini kesimpulannya? Bahwa dasar yang diambil di dalam menetapkan seperti 1 Syawal, 1 Ramadan itu berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Di dalam sini adalah pemerintah atau yang terkait, artinya penetapannya cukup 1 orang yang adil yang bisa dia melihat bahwa itu ru'yatul hilal. Kalau kelihatan hilal besok. Nah, itu. Kalau menetapkan ru'yatul hilal itu cukup 1 saksi yang adil, bukan kepada orang yang dipercaya atau apa. Nah, cukup 1. Beda dengan orang saksi nikah. Saksi nikah itu harus 2 adil. Kalau ru'yatul hilal cukup 1, sudah cukup. Nah, maka bagaimana kita ngikutin adalah pemerintah. Karena kata guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Harun itu, semua penetapan kayak Idul Fitri, 1 Syawal maupun 1 Ramadan itu ditetapkan dengan pemerintah, yang mana mereka sudah kita percayai, sudah ahlinya lah. Nah, kemudian yang kedua, lau safar rajulun min baladi akhir yaumin min Sya'bana muftiran li adami ru'yatil hilal ila baladin akhar wa wajadaha la sha'imin wa huwa muftirun famal hukmuh au bil aksi safar sha'iman li ru'yatil hilal wa wajadahu mufattirin famal hukmu kadzalik. Jadi ada orang bepergian dari tempatnya Indonesia, misal Indonesia di akhir penghujung Sya'ban. Jadi sekarang Sya'ban, kemarin kita istikmal ya, hari Selasa baru Senin. Nah, kita bepergian dari sini, katakanlah orang yang melakukan umroh. Nah, di Saudi itu kalau tidak salah, Saudi sama Yaman sama, itu 1 Ramadannya jatuh pada hari Senin, kita hari Selasa. Nah, semisal ini pertanyaannya, bagaimana ada seorang dari tempat negaranya, dia dalam keadaan puasa, sampai di negara lain di sana tidak puasa, masih belum.
masih 30 Sya'ban. Nah, atau sebaliknya, di negaranya dia tidak puasa, sampai di negara lain dalam keadaan puasa negara tersebut. Maka bagaimana hukum tersebut? Contohnya di Indonesia ru'yatul hilal tidak tampak, maka istiqmal, sedangkan di Yaman, di Saudi itu sudah ru'yatul hilal. Jadi dia 29 Sya'ban sampai 29 hari. Jadi kalau tidak salah itu kita Selasa kan ya, Selasa tanggal 1. Lah Saudi itu hari Senin. Hari Senin. Maka semisal kita pergi dari Indonesia, berangkat dari Indonesia, kita nih Senin kan masih belum puasa kan? Nah, berangkat hari Senin atau malamnya, yang mana kita lihat, oh, pemerintah kan hari Minggu sidang isbat minggunya Maurib itu sudah menetapkan bahwa hari 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Lah, kita nerbang umroh sampai di Saudi, kita kan belum puasa. Tidak puasa sana. Sampai di sana ternyata di sana berpuasa. Sudah masuk 1 Ramadan. Maka bagaimana hukumnya? Kita adalah maka ikut idza wajadahum shaimina wajaba alaihim wafaqatuhum. Jika kita sampai di negara lain dan di negara itu berpuasa, maka wajib kita ngikutin mereka. Loh, Ustaz, bagaimana ketika kita sampai di sana, kita kan malam berangkatnya, ndak niat, ndak apa, sampai di sana ternyata sudah duhur hari Senin sudah puasa, kita ndak niat, ndak apa, bagaimana? Wajib imsak. Apa imsak itu? Ndak boleh makan, ndak boleh minum, wajib imsak. Jadi ada di sini kayaknya dijelaskan di akhir mungkin atau bagian belum kayaknya, ada wajib imsak. Jadi wajib imsak itu ada berapa macam. Apa imsak itu? Imsak itu mencegah dari makan minum meskipun dia itu tidak puasa, tapi wajib imsak. Sama halnya orang yang kayak dia membatalkan puasa tanpa udzur, wajib imsak. Nah, sampai di negara lain, di Saudi hari Senin siang dia tidak niat, tidak apa, maka wajib imsak. Nah, wa idza wajadahum muftirin wa yuftiru 'inda ar-Ramli wa la yuftiru 'inda Ibnu Hajar. Nah, ada beda ulama ini. Ketika semisal gini, kita di Indonesia itu hari hari Senin. Saudi hari Selasa. Ru'yatul hilal kita berangkat hari Minggu, kita berangkat ke bandara, pemerintah menetapkan bahwa melihat hilal maka besok adalah jatuh 1 Ramadan. Nah, jatuh 1 Ramadan. Maka kita berangkat pesawat, niat puasa. Itu hari Senin subuh jam 8 baru berangkat, baru nerbang jam 8 hari Senin puasa. Sampai di sana di Saudi mereka belum berpuasa karena mereka puasanya hari Selasa. Maka bagaimana hukumnya? Kalau dalam hal demikian itu terjadi perbedaan ulama. Yang pertama, ikut kepada negara tersebut yaitu tidak puasa, ya udah kita batalkan, tidak puasa. Nah, tapi kalau Ibnu Hajar tidak boleh kita batalkan. Kenapa alasannya Ibnu Hajar? Jadi dalam fikih ini ada perbedaan, ada termasuk Ibnu Hajar, Imam Romli. Nah, itu biasanya Ibnu Hajar itu adalah ulama yang sering dipegang oleh orang Yaman. Orang-orang Yaman khususnya orang Hadramut itu mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli ini yang diikuti sering oleh orang-orang Mesir. Nah, ini biasa ini. Jadi orang Mesir itu sering ngikutin pendapatnya Imam Romli. Kalau orang Hadramut Yaman itu ngikutnya Ibnu Hajar. Nah, maka ketika sampai di Saudi orang warga di sana tidak berpuasa, maka Imam Romli batalkan, ikutin tidak puasa. Tapi Ibnu Hajar
Jangan batalkan, tetap kita puasa. Kenapa kata beliau? Li'anna saumahu i'tamada ala yaginir ru'yah falam yajuz lahu mukhalafatuhu bimujarradi usulhi ila baladin akhar. Nah, kenapa Ibnu Hajar mengatakan tidak, jangan batalkan, tetap lanjut puasanya? Karena orang yang dari Indonesia itu bahwasanya iktamada berpegang kepada keyakinan ru'yatul hilal di negaranya, di Indonesia, maka falam yajuz lahu mukhalafatuhu, maka dia tidak boleh menyalahi apa yang menjadikan dia berdasarkan di daerahnya itu ru'yatul hilal, meskipun hanya sampainya dia di negara tersebut dalam keadaan tidak berpuasa. Kita di Indonesia kan sudah ditetapkan, Indonesia menetapkan bahwa hilal terlihat nampak, maka besok jatuh 1 Ramadan kita puasa. Di negara Saudi tidak melihat hilal, maka istikmal menjadi 30, berarti hari Selasa. Maka kita tidak boleh ikut mereka karena kita sudah berdasarkan kepada ru'yatul hilal di negara kita. Nah, jadi bisa dipaham ya, agak ini. Jadi paham. Nah, 3 masalah 3 ru'yatul hilal. Nah, kalau tadi penjelasan akhir Sya'ban masuk ke Ramadan. Sekarang penjelasannya dari akhir Ramadan masuk ke 1 Syawal. Yaitu lau safara rajulun min baladi akhir yaumin min Ramadana shaiman li adami ru'yatil hilal au kana muftiran li ru'yatil hilal ila baladin akhar wa wajada ahla muftirin wa huwa shaimun wa wajadahum shaimin wa huwa muftirun famal hukmu. Ada orang kita dari Indonesia. Nah, mungkin ini tadi Sya'ban umroh, sekarang pulangnya dari Saudi ke Indonesia. Nah, kita dari Saudi sudah umroh, akhir Ramadan kita pulang. Nah, di situ menetapkan bahwa negara Saudi menetapkan istikmal bilangan besok adalah tetap Ramadan lusa. Katakanlah gini, hari ini hari Senin sore tadi mengatakan Saudi bahwa besok tetap Ramadan, hari raya adalah hari Rabu istikmal karena tidak melihat hilal. Nah, maka bagaimana hukumnya ketika dia sampai di Indonesia sudah mengatakan bahwa hari Selasa adalah 1 Syawal berdasarkan ru'yatul hilal. Nah, maka bagaimana hukum orang ini yang dari Saudi dia sampai ke Indonesia itu sudah 1 Syawal dalam keadaan puasa? Bagaimana? Fi qillatal halataini yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asah li'annahu shara minhum. Maka bagaimana dalam keadaan kedua ini? Maka dia wajib ikut kepada negara yang baru dia sampai. Nah, alal asah li'annahu shara min, karena dia masuk bagian dari tersebut. Nah, matahum. Sebaliknya sama. Sebaliknya apa? Orang ini dia dalam keadaan puasa sampai di negaranya dari Saudi dalam keadaan puasa karena masih belum 1 Syawal, sampai di Indonesia ternyata sudah 1 Syawal. Berarti ngikut yang di negara tersebut yang dia sampai, berarti Indonesia. Kalau berarti dia di Indonesia sudah 1 Syawal Idul Fitri, maka ikut di situ. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan. Nah, sekarang kita beralih tentang sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa itu ada banyak macam, sunat puasa dan sunat Ramadan. Nah, jadi ada beda. Sunat puasa itu secara umum, baik puasa sunat Senin Kemis, Arafah, Tasu'a, Asyura, Rajab, Nisfu Sya'ban, atau puasa sunat yang lain, Daud. Dan juga sunat-sunat di puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri idza tayakkanal ghurub
bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mal bil ihtiyat wa yuakhirul fitr. Mensegera mungkin untuk membatalkan kalau sudah jelas waktunya sudah masuk maghrib. Jadi sudah adzan, Allah Akbar, sudah waktunya maghrib, sudah jelas mana yang diikutin, dan didasarkan masjid, wah ini mungkin jelas ini masuk maghrib, udah berarti menyegerakan untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Jangan ketika maghrib, nanti aja saya nanti batalkan, masih ke sana masih ke sini. Jadi batalkan dulu, atau orang yang adzan batalkan dulu, minum sebentar langsung baru adzan. Itu yang jadi muadzinnya. Beda bihilafi ma idza syakka, kalau dia masih ragu ini sudah maghrib apa belum, mama dia ada di luar, di jauh dari perkotaan atau di hutan, ternyata itu mendung, hujan, maghrib kok ini sudah maghrib apa enggak ya, masih ragu, maka tidak disunatkan untuk mensegera mungkin untuk membatalkan puasanya. Fayajibu alaihi ayyamal bil ihtiyat, maka wajib bagi dia yang ragu ada di pertengahan hutan semisal, maka wajib dia untuk hati-hati jangan batalkan wa yuakhir al fitr. Jadi disunatkan dia mengakhirkan untuk membatalkan puasanya kalau ragu. Nah, ragu gimana ragu? Kalau di perkotaan mana mungkin ragu sudah jelas. Ada yang adzan umum dia di hutan atau di mana, kemudian mendung atau hujan yang sulit kita tahu bedanya mana masuk maghrib apa enggak, maka disunatkan untuk diakhirkan. Nah, yang kedua adalah intinya yang pertama itu sunat untuk segera mungkin membatalkan. Bagaimana yang jadi adzan muadzin? Ya batalkan minum baru adzan dulu. Jangan yang jadi adzan itu makan, minum, makan lama nanti kasihan yang nunggu ya. Jadi batal segera mungkin. Ya. Yang kedua adalah sahur. Sunat kita sahur. Suhur ini walau bijur atima, walaupun hanya maksudnya hanya satu minuman disunatkan untuk sahur. Saya masih kenyang, tadi sudah makan jam 12 atau apa. Nah, tapi sunat itu minum. Wa yadkhul waktu suhur min muttasifil lail. Masuk waktu sahur itu kapan? Di pertengahan malam, yang jam 12 ke atas. Pertengahan malam itu sunatnya sahur, itu masuk sahur. Jadi kalau masih kenyang atau apa, sunat meskipun hanya satu minuman, satu gelas, satu sunat sahur. Apa sih tujuannya sahur? Wa hikmatuhu, hikmahnya sahur itu meskipun sahur itu sunat, meskipun kita dalam keadaan kenyang tetap minum sedikit saja, itu tetap sunat. Apa hikmahnya? At-tagawwi 'ala shaum, biar menguatkan kita untuk berpuasa. Wa mukhalafa 'alal ahlil kitab, dan biar tidak menyamai ahlil kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasara dan yang lain. Fayusannu, maka disunatkan meskipun orang yang kenyang. Alamu. Meskipun nanti dia meskipun tidak minum atau dengan kurma basah, rutop atau tamer atau seperti apa, ini sunat. Tinggal sedikit aja. Yang sunat yang ketiga adalah takhirus suhur bihaitsu la yahfushu takhir. Disunatkan untuk mengakhirkan sahur. Tadi sahur itu masuk di pertengahan malam, jam 12 malam ke atas, tapi disunatkan lagi mengakhirkan sahur bihaitsu la yahfushu takhir, asal tidak berlebihan mengakhirkan. Maksudnya jangan terlalu ngebelakang. Bagaimana? Wa yumsik nadban anil akal qoblal fajar binahwi 50 ayat rub'u sa'ah. Nah, di samping mengakhirkan sahur itu ya mungkin perkiraan jam 3, masuk jam 3. 1 jam sebelum imsak. 1 jam atau 1 jam sebelum adzan subuh itu masuk setengah 4 atau lah. Tetapi jangan terlalu ngebelakang, jangan sampai masuk di waktu imsak.
Imsak itu kita disunatkan imsak. Imsak. Sunatnya kapan imsak itu? Perkiraan imsak itu kapan sih? Sekitar di sini dijelaskan binahwi khamsina ayah. Perkiraan kita membaca 50 ayat. Jadi imsak itu sebelum masuk adzan subuh, imsak itu perkiraan kita baca 50 ayat atau rubu sa'ah. Rubu sa'ah itu 15 menit. Jadi 15 menit sebelum masuk adzan subuh itu kita disunatkan untuk imsak. Jangan makan, jangan minum dulu. Tapi kalau umpama ada orang minum itu ya tidak apa-apa. Jadi sunat. Ya. Kemudian al-fitru ala rutobin witron. Disunatkan juga untuk berbuka. Tadi disunatkan untuk segera mungkin untuk membatalkan puasanya. Nah, dengan cara apa disegera itu? Disunatkan untuk berbuka puasa itu disunatkan pertama dengan rutop. Ada rutop, ada buser, ada tamer. Rutop itu memang paling mahal. Harganya memang paling mahal, memang lebih enakan. Rutop itu kurma basah. Di sini kayaknya sulit orang jual rutop itu. Kalau di sana karena itu gampang rutop itu. Yang rutop itu yang kuning itu, yang warna kuning. Dia masih belum jadi tamer. Memang lebih mahal, lebih bagus. Enak juga. Nah, disunahkan untuk berbuka itu dengan rutop, kurma basah, witron, jumlah ganjil 1, 3, 5. Jangan 2, jangan 4. Ya kalau 2, 4 ya tidak apa-apa, tapi sunat gitu lah. Dapat rutopnya sunat, ganjilnya juga dapat. Nah, jadi sunat ganjil 1, 3 atau dan seterusnya. Ikut sunatnya udah 1 aja. Kalau tidak mau 3. Fayuqaddimuhu awalan, maka didahului dulu rutop. Lah, fa'ilam yajid, kalau tidak menemukan, tidak punya rutop, busur, busrin, maka dengan kurma sebelum masak, buser. Nah, buser itu sebelum jadi tamer, belum jadi kering. Nah, kalau tidak buser, kalau tidak menemukan buser, kurma yang mau masak itu, mau jadi masak jadi tamer itu, maka kalau tidak menemukan, jadi makanlah tamer, kurma yang sudah kering biasanya di masjid itu kan, itu sudah tamer itu. Nah, itu sunat terakhir itulah. Kemudian kalau rutop tidak ada, buser tidak ada, tamer tidak ada, bagaimana? Famai zam-zam, maka dengan air zam-zam. Oh, tidak ada zam-zam, mahal lagi kalau ada. Ya udah, famain, air biasa. Dan nemu lagi air fahulwin. Hulwin itu yang manis. Yang hulwu itu ada di dalam kitab itu, di dalam sini ada ada halwa. Itu hulwin ada halwa, ada ya. Itu ada perbedaan. Kalau hulwin itu malam tamassahun nar. Itu manisan yang tidak dimasak dengan api. Seperti apa? Madu. Nah, itu madu. Nah, ini kan tidak pakai api kan? Madu. Zabib. Nah, itu tidak pakai api. Kalau halwa, kalau tidak nemu tidak nemu madu atau zabib, maka dengan halwa. Apa halwa? Yang dimasak dengan api. Manisan-manisan itu apa? Ya kayak manisan surgoyo atau kue atau apa itu biasanya. Kue manis. Nah, itu masuk, itu kan pakai api. Itu jalan terakhir. Berarti masih duluan air dulu. Ya, runtutannya. Ini sunatnya, hanya sunat. Tapi kita penting juga jaga kesunatan di dalam puasa itu sebisa mungkin. Karena yang kita lakukan hanya 1 tahun 1 kali. Kemudian saya lanjutkan dulu ya.
Al-ityanu bidu'ail iftar. Kita berdoa dulu. Jadi sebelum itu doa dulu. Jangan makan dulu baru doa. Doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini ada tambahan seperti itu yang biasanya kita baca, dan ditambah terakhir wa yad'u bima yasha, dan berdoalah apa yang kalian mau. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pas tambah doanya, ya Allah husnul khotimah Allah. Doa apa yang lain? Doa dunia, doa akhirat, terserah. Tambah doanya. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, Allah Ta'ala ngerti. Bahasa Arab pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Pas berdiri, ya Allah. Cara adab doa juga ada. Adab doa itu, di dalam doa itu adabnya adalah pertama baca tahmid, alhamdulillah, kedua baca sholawat, dan doanya itu mau doa dunia terserah, tapi jangan lupa doa urusan akhirat, seperti minta husnul khotimah atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup dengan selawat. Jadi alhamdulillah, tahmid, selawat, isi doa itu dianjurkan yang urusan akhirat, di samping dunia yang kalian minta, akhirat juga lebih-lebih husnul khotimah kan, dan ditutup dengan selawat. Nah, itu adab doa. Dan juga di dalam doa itu kita dianjur mengulangi nama-nama Allah Ta'ala sampai 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya Razak, ya Razak, ya Razak, yang memberi rezeki, diulangi. Itu adab sunat. Dan juga ketika doa, kita doa yang ini, doa harus bukan menjadi wajib ya, tapi namanya adab ini. Seperti ini. Daripada kayak gini. Kita sudah biasa ya, gimana lagi ya. Tapi gini dianjur. Kenapa kok kayak gini? Doa seperti ini, karena ketika doa seperti ini dengan ini beda. Apa filosofinya? Orang kalau minta kan kayak gini, minta. Nah, ketika orang doa seperti ini, ketika Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, ampunannya, atau semuanya, itu ketika diterima langsung, kita tidak ada satupun yang jatuh. Kalau seperti ini kan dijatuhin, kan jatuh semuanya nanti, cuma sedikit yang dapat. Nah, itu filosofinya gitulah. Kalau kita minta, kalau orang minta kan gini kan, kalau dapat apalah dia kayak hadiah atau apa kan gini, biar yang dikasih itu kena semuanya. Kalau gini kan enggak. Kayak contohnya ya kayak gitulah filosofinya, kayak adabnya kayak gini. Ya ada yang gini, terserah apa namanya. Mesti yang kalau kata para ulama itu yang saya pernah mendengarkan gini, biar apa tujuannya, ketika rahmatnya kita memang betul-betul sudah siap menyambut rahmatnya Allah Ta'ala, ampunan Allah dan yang lain sebagainya, dengan sempurna kita menyambutnya, agar tidak ada satupun yang berjatuhan ketika itu turun. Kalau seperti ini kan takut jatuhan. Nah, yang keenam adalah taftir shaimin. Sunnatnya yang keenam adalah memberikan iftar kepada orang-orang berpuasa. Berikan ini, apalagi di Masjid Darul Barokah ini, masya Allah banyak yang orang-orang yang sudah memberikan minuman atau apa sekecil apapun. Nggak bisa tiap hari ya, satu kali di bulan Ramadan atau di 10 akhir bulan Ramadan, ya terserah. Paling tidak adalah satu bulan ini. Jangan nunggu kita mampu. Kalau nunggu mampu kapan? Jangan pernah kita menunggu pemberian, tapi bagaimana kita bisa memberi. Kalau oleh kita memang tidak mampu layak diberi, tapi juga kita jangan
jangan menjadi posisi terus menerus menerima, tapi paling tidaklah memberi, meskipun hanya satu air atau berapalah, penting ada di dalam bulan Ramadan ini taftirus shaimin, memberikan iftar kepada orang-orang puasa. Kenapa? Lima fihi minal ajril kabir, karena di dalamnya itu terdapat pahala yang begitu besar, sebagaimana di hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan dan diriwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, banyak mereka, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, ada 4 yang meriwayatkan apa hadisnya, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi wa yura'annahu la yunqasu min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang berpuasa, iftar atau apapun, sekecil apapun, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Luar biasa. Jadi yang makan makanan kita, dia dapat pahala 100, kita dapat juga tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya di tradisi Madura ya, atau di wilayah Indonesia itu banyak yang bagi-bagi takjil. Itu bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Kalau dulu kita waktu pernah umroh tahun berapa, 2018 itu, umroh yang memang tidak pernah ngasih waktu di sana, tapi kita jadi PPT, para pencari takjil. Itu dulu kan ada film, mungkin sampai sekarang, PPT, para pencari Tuhan, tapi kita para pencari takjil, nyari takjil gratisan itu. Oh, itu takjilnya di waktu umroh di bulan Ramadan itu luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan itu tahun 2014 itu saya umroh full di bulan Ramadan itu, kita tidak pernah membeli untuk iftar, untuk makan itu, dari makan gratis semua, nyari banyak, intinya nyari ya di masjid-masjid, bukan Masjidil Haram, masjid-masjid nyari. Yang sering beli itu sandal sandal di sini hilang, kalau tidak dibawa sulit. Jangan sudon, ada yang ngambil ini, jangan, begini kasihan. Nah, yang ketujuh, saya maaf ya, teruskan aja ya. Nah, yang ketujuh adalah al-itisal minal janabah qabla al-fajar, khurujan minal khilaf walikai yabda saumahu tahiran. Mandi segera mandi junub. Maksudnya orang yang melakukan hubungan dia junub, segera untuk mandi sebelum masuk waktunya subuh. Hurujan minal, keluar dari perbedaan ulama. Jadi maksud hurujan minal hilaf itu keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan Anda harus wajib dulu mandi dulu sebelum masuk sholat subuh. Imam Syafi'i enggak, tapi disunatkan. Agar apa? Agar kita ketika sudah berpuasa, sudah masuk waktunya subuh, itu dalam keadaan suci. Lah, umpama gini, ada orang yang berhubungan terlambat, dia sahurnya hampir jam 4, terburu-buru, udah sempat mandinya waktu jam 4:30. Bagaimana? Ya tetap sah. Yang dihitung tuh bukan itunya, bukan karena dia mandi karena habis sudah masuk sholat subuh, tapi kita disunatkan untuk mandi dulu sebelum masuk subuh. Agar apa? Agar ketika subuh itu sudah kita dalam keadaan suci berpuasa. Nah, yang tidak boleh itu kalau di dalam waktu puasa kita berhubungan badan. Nah, kalau malam hari berhubungan badan sampai full service, langsung capek, bangunnya jam 8 umpama, full service jam 8, bagaimana hukumnya? Ya tetap dia wajib berpuasa, niat malam hari, niat puasa, ya cuma dia tidak sahur dan dia sholat subuhnya wajib diqodoi. Bukan berarti nanti dia bangun, saya bangun gimana, saya baru berhubungan, tidak mandi, tidak apa, berarti tidak, puasa saya tidak sah. Tidak, tetap sah, tapi subuhnya harus wajib diqodoin. Dan selanjutnya jangan diulangi lagi. Ya. Yang ke-8 al-itisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yansyata lil qiyam. Mandi setiap malam
malam Ramadan, setiap malam dari malam Ramadan itu disunatkan setelah maghrib. Agar apa? Dia syaitan, agar dia semangat. Setelah mandi segar kan dia semangat untuk ibadah, untuk salat tarawih. Jadi sunat. Jadi ketika sunatnya kapan mandi itu? Mandi seperti mandi layaknya orang apa? Mandi besar. Sunat mandi atau ada yang mengatakan mungkin mandi itu sunat. Kenapa? Mau berangkat tarawih mungkin mandi dulu baru berangkat tarawih, agar apa? Semangat, agar seger ya lah. Biar nanti dari tarawih itu memang seger dia untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang kesembilan adalah al-muhafadatu ala sholatit tarawih min awwalil lailatin ila akhiril lailatin. Menjaga sholat tarawih istiqomah dari malam pertama sampai akhir, bukan hanya malam satu tarawih, malam kedua tarawih, di akhirnya dah tarawih. Aduh, rugi. Sibuk tapi jangan lupa tarawih. Mau sibuk mau apa, tidak sempat tarawih, sibuk karena tidak sempat tarawih di masjid karena sibuk, tidak harus di masjid, di rumah sama istrinya atau apa, salat tarawih. Bepergian jangan sampai meninggalkan salat tarawih. Kenapa? Karena fadilahnya, keutamaannya itu luar biasa. Yang sering dibacakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufran ma min damihi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, harap ridhonya Allah taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Atau tarawih yang lain. Dan alhamdulillah di masjid ini ada, di masjid lain jangan sampai kita melakukan sholat tarawih menghilangkan keutamaan yang lain. Yang mana keutamaan lebih utama dari sholat tarawih? Contoh, ada satu masjid, dan disebutkan di sini, itu setelah sholat adzan isya, sholat isya, habis itu amin, langsung nida, sholatu sanata minatir rawati jami rahimakumullah. Dak sholat apa? Dak sholat ba'dal isya, dak sholat ba'dal isya, langsung sholat tarawih. Nah ini jangan. Sholat rawatib itu kata ulama ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat tarawih, apalagi dikerjakan di bulan Ramadan. Rawatib ini, sholat sunat rawatib kan ada yang paling disunatkan, diunggulkan, di muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Jadi sholat sunat rawatib itu ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah. Sangat dianjurkan dan dianjurkan. Salah satunya yang sangat dianjurkan apa? Sholat sunat ba'dal isya. Sholat sunat qabla isya itu termasuk ghair muakkadah, yang tidak sangat dianjurkan itulah. Bukan berarti tidak dianjurkan, tapi tidak terlalu. Jadi ada muakkadah sama ghair muakkadah. Lah, isya ini ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah ini ghairul muakkadah, ba'diyah ini muakkadah. Jadi apa bedanya itu? Ya muakkadah ghair muakkadah itu yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Kalau ghair muakkadah ya laksanakan kadang iya gitu. Itu yang saya ingat. Itu. Di antara sholat sunat rawatib mana yang paling utama? Sholat sunat rawatib qabla subuh. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang bahkan itu lebih utama daripada sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih memang dikerjakan tiap tahun, bukan hanya Ramadan toh, tapi di sisi rawatib dikerjakan tiap hari, tiap malam, itu lebih utama. Memang. Ada ini, mungkin sampean pernah menjumpai mungkin ya itu langsung. Kalau saya tahu di masjid itu, saya baca zikiran sendiri, langsung sholat sendiri. Nah, ngejar cepat ya. Makanya jangan sampai sholat tarawih itu kita tinggalkan. Sesibuk apapun, baik dalam keadaan perjalanan atau pekerjaan atau apa, jangan pernah meninggalkan sholat tarawih. Capek? Iya capek. Kalau tidak bisa 20 rakaat, ikutlah sekali-sekali Muhammadiyah gitu. Bahwa dia kan 8 rakaat. Ya satu kali lah, jangan terusan ketika capek dalam keadaan perjalanan atau apa. Tetap benar. Tapi yang ngurangin pahala juga, orang lebih banyak pahala.
Ya gambarannya gitu. Kalau sholat dalam perjalanan, ketika kita sholat itu kan boleh dijamak qashar. Nah, anggap itulah jamak qashar lah. Tapi bukan qashar niatnya, anggap itu. Ini berarti hukum qashar jamak bukan. Anggap kita dalam perjalanan capek, letih, jangan pernah meninggalkan sholat sunat tarawih. Hanya 1 tahun 1 kali. Kalau tidak bisa 20 rakaat, paling tidak ya 8 rakaat, ikutin Muhammadiyah 1 sekali-sekali lah. Ya. Kemudian terakhir aja ini ya, ta'akkudul muhafadati ala sholatil witir, menjaga salat witir. Wa yahtasu witru Ramadan misalnya ususiyat. Nah, di dalam bulan Ramadan itu kita memang melaksanakan salat witir. Salat witir itu bukan hanya bulan Ramadan toh, beda dengan tarawih. Jadi kapanpun salat witir. Nah, tetapi salat witir itu ketika bulan Ramadan itu pertama harus disunatkan jamaah. Salat witir di bulan Ramadan. Yang kedua disunatkan jahar, dikeraskan suaranya. Fatihah seperti biasanya itu. Yang ketiga disunatkan kunut di separuh tanggal 16 bulan Ramadan ke belakang. Itu 3. Sunat jamaah, dikeraskan, dan kunut di pertengahan bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Kalau di selain bulan Ramadan, salat witir tidak disunatkan untuk berjamaah dan juga tidak ada kunutnya, apalagi dikeraskan. Masih banyak lagi 11, 12 dan masih banyak. Mungkin ini saja, ada pertanyaan. Sudah masuk 5:30 ini. Ternyata masih banyak ini. Ada 17. Masih tinggal berapa ini? 10. Masih tinggal 7 lagi kesunatannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nyering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan kami dalam perjalanan itu mampir ke masjid untuk sholat. Ternyata sudah dimulai sholat tarawih. Padahal kami belum melaksanakan sholat wajib, sholat isya. Lebih utama mana? Karena harus melaksanakan sholat isya dulu atau mengikuti sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid tersebut. Masya Allah. Ini pertanyaannya perjalanan atau dia dalam perjalanan, atau jangan, bukan hanya dalam perjalanan saja. Kita ke sini, ke masjid sini terlambat karena kesibukan atau apa. Ternyata di sini sudah masuk sholat tarawih yang pertama. Jadi hanya bukan perjalanan saja. Bagaimana hukumnya? Apakah kita harus ngikutin yang tarawih dulu atau sholat isya? Perlu diketahui, sholat tarawih itu harus dikerjakan setelah sholat isya, bukan dikerjakan setelah isya. Jadi beda antara setelah isya sama setelah sholat isya. Kalau setelah isya berarti dia boleh langsung sholat tarawih, misalnya nanti. Tapi sholat tarawih itu harus dikerjakan setelah melakukan sholat isya. Begitu juga sholat sunat witir. Nah, maka bagaimana ketika kita menjumpai, kita masuk di masjid itu sudah melaksanakan sholat tarawih, bisa kita ikut kepada imam tarawih 2 rakaat yang sampean niatnya sholat isya. Nanti setelah salam, imam yang tarawih nambah 2 rakaat. Itu. Kalau sendirian, kalau sampean nanti sama rombongan, maka laksanakan sholat isya terlebih dahulu berjamaah. Nanti bareng langsung bergabung di jamaah sholat sunat tarawih. Itu. Apakah boleh bermakmum kepada kita wajib, mereka sunat? Beda boleh. Ada yang bolehkan. Asalkan
Jangan yang imamnya melebihi dari rakaat kita. Itu. Kita harus salam, yang makmum, imamnya masih nambah. Ini. Nah, nanti dia kurang, kita lebih gitu. Salat tarawih 2 rakaat. Jadi kalau umpama sendirian ikut kepada imam yang baru melaksanakan sholat tarawih, kita niat untuk sholat isya. Setelah itu imam salam, kita nambah 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, kita nanti gabung kepada sholat tarawih. Berarti ada 4 rakaat yang tertinggal. Katakan 4 rakaat ya yang tertinggal. Maka bagaimana 4 rakaat? Bisa nanti dilakukan ketika imam kan masih doa, masih baca-baca kan, astagfirullah dan sebagainya, doa, tambahin 2 rakaat. Dan itu nanti 2 rakaat lagi di salat witir semisal. Nah, itu bisa. Males nambah. Ya udah, segitu aja. Imam witir ya witir, ikut witir. Enggak usah nambah. Tapi lebih baik nambah biar genap jadi 20. Apakah nanti kurang enggak dianggap tarawih? Ya enggak tarawih. Tapi perlu gini ya. Kalau niat tarawih itu, ini meskipun khilaf, meskipun perbedaan pendapat, kalau menurut ikut pendapat yang muktamad, salah satunya kalau tidak salah Ibnu Hajar, pendapat yang muktamad itu pendapat yang diunggulkan, yang diambil, pendapat yang teratas ya. Itu niatnya jangan usalli sunnatat tarawih, usalli sunnatal witri. Ya, bagaimana? Usalli sunnatan minat tarawih, minal witri. Apa bedanya antara usalli sunnatat tarawih dengan usalli sunnatan minal tarawih? Beda. Kalau sunnah berarti tarawihnya 2 rakaat. Nah, kalau minat tarawih, min itu berfungsi, kalau kita belajar nahu sorob, min itu berfungsi sebagai sebagian. Saya sholat sunat bagian dari tarawih. Jadi tarawih itu berapa rakaat? Nah, 2 rakaat itu bagian dari berapa rakaat? Jadi pakai minat tarawih. Jangan langsung usalli sunatat tarawih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Usalli sunatan minat tarawih. Nah, itu. Jadi langsung bisa ikut jamaah yang sholat tarawih sampai niat sholat isya. Kalau rombongan mungkin sholat isya dulu, rombongan di belakang atau sekiranya jangan sampai terlalu mengganggu yang jamaah. Terus nanti setelah selesai isya baru bergabung dengan sholat tarawih. Jadi tinggal sudah terakhir ya tinggal ini. Kalau sudah terakhir kita sholat tarawih nanti bisa sendiri, bisa berjamaah. Dan tarawih itu termasuk disunatkan untuk berjamaah. Kalau tidak berjamaah gimana? Ya tetap sah, tapi disunatkan untuk berjamaah. Jadi ada sholat sunat. Sholat sunat itu ada yang yang disunatkan untuk berjamaah, ada yang sholat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Yang disunatkan berjamaah apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, witir di bulan Ramadan, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, apalagi ini. Itu sunat.
sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah apa? Sholat duha, sholat witir di selain Ramadan, sholat rawatib, sholat rawatib yang dilakukan. Tapi di dalam pondok atau di sekolah-sekolah biasanya berjamaah. Tidak apa-apa. Apa alasannya mereka diperbolehkan yang berjamaah? Kan biasanya di pondok itu sholat rawatibnya berjamaah, sholat witirnya berjamaah, sholat duhanya berjamaah. Apa alasannya? Biar membiasakan, diperbolehkan alasannya biar membiasakan untuk mendidik orang tersebut untuk biasa sholat sunat. Banyak di sekolah mungkin ada, di pondok-pondok banyak sholat sunat rawatib itu berjamaah. Maka bagaimana kasusnya sampean terakhir? Ya udah, kalau sampean memang sendiri tidak ada teman, ya udah sholat sunat tarawih sendiri, jangan ditinggalkan tarawih. Kalau ada teman, paling tidak istrinya atau apa, ajak. Misal gini, dalam perjalanan jauh sama keluarganya, oh ya kita nanti ini ya sholat sunat berjamaah saja, jamak kosor, takhir berjamaah dengan keluarganya, enak. Nanti sampai di masjid sholat sunat jamaah. Lah ini ya tambahan. Jadi sampai nanti kalau sana gimana, ajak bareng rombongannya sholat. Kalau tidak ada, sholat sendirian. Boleh ini sholat sunat jamak. Kita nih dalam perjalanan, saya mau nambah ini, meskipun bukan jadi pertanyaan. Sholat dalam perjalanan itu boleh kita menjamak kosor ya, jamak kosor, jamak takdim, jamak takhir. Nah, semisal ada orang yang jamak takdim, maghrib isya, jamak takdim, maghrib isya dalam perjalanan, maka boleh, kata ulama dalam kitab ini boleh orang setelah jamak takdim, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, setelah itu boleh dia sholat witir boleh, tidak harus nunggu setelah adzan isya. Kenapa? Dia melakukan jamak takdim dengan isya, maka boleh dia mendahulukan sholat witir dulu. Jadi witir, saya sering berjalanan kalau jamak takdim langsung witir. Ya, meski tidak harus nunggu isya, apalagi nanti nyampe rumah ada bakal sholat, berarti tidur nanti pula disebut. Jadi habis jamak takdim maghrib, isya, jamak takdim telah selesai, saya nambah 3 rakaat witir. Bagaimana tarawih misal? Boleh juga, boleh. Asalkan nih jamak ya. Kalau tidak jamak tidak boleh. Kalau di rumah mau sholat witir dulu atau tarawih dulu tidak boleh. Ini jamak, karena dia sudah melakukan sholat isya dengan jamak takdim. Biar sampean jamaah, maka sampean ajak keluarganya rombongan untuk sholat jamaah. Kalau tidak nemu, ya berarti sampean berhenti di masjid yang ketika isya. Takut tidak jamaah, karena kalau sholat sendiri itu lebih malas daripada kadit lagi pon. Oh iya. Sholat witir bagaimana 3 rakaat 2 salam dengan 3 rakaat 1 salam. Nah, witir lebih baik mana antara yang 3 rakaat itu 1 salam atau 2 salam? Antara wasol sama infisol, antara sambung dengan pisah, baikan mana? Kalau di madhab kita lebih baik pisah, 2 salam. Kalau di ulama
dapat luar madhab saya lupa, itu lebih baik 1 salam langsung 3 rakaat. Jadi lebih utama mana? Madhab kita lebih utama 2 salam, 2 rakaat dan 1 rakaat. Kalau bukan 3 rakaat berarti 2, 2, 1. Misal gini, Ramadan nih mau 11 rakaat, paling banyak kan 11 rakaat. Di masjid kan 3 rakaat, tambah bisa nanti. Nambahnya bagaimana caranya nambah? Kalau memang ada niatan nambah, ketika nanti imam itu kan 1 rakaat. 1 rakaat. Lah, kita niat 2 rakaat. Berarti sudah 4 rakaat. Sisanya berapa? 7 rakaat. Ya, 7 rakaat itu dilakukan nanti di rumah. Biar 11 rakaat. Caranya gini, kalau mau nambah witir, mau sholat 11 rakaat, caranya ketika di masjid, ketika imamnya 1 rakaat, kita niatnya 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti sudah 4 rakaat. 7 rakaatnya nanti di rumah. 2, 2, 2 dan 1 terakhir. Jadi 1 ini terakhir. 1 rakaatnya terakhir. Jadi harus 2, 2, 2, 2, 1. Mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, yang 1 rakaat itu terakhir. Kalau 3 rakaat lebih utama mana? 2 salam. Mantap kita. Nah, ini. Kayaknya ada di sini. Pendapat siapa yang mengatakan 1 salam itu saya lupa, 281. Mungkin ada. Nah ini. Al-wasal sama fasal. Al-wasal mana yang utama? Saya ingat di sini tidak ada penjelasan ini. Saya ingat memang lebih utama fasal. Apa? Kenapa fasal lebih utama? Maksudnya 2 salam. Istilah kitab itu wasal, fasal. Wasal itu 3 rakaat jadi 1 salam. Fasal itu 3 rakaat jadi 2 salam. Jadi 2 rakaat dan 1 rakaat. Kenapa lebih utama dipisah 2 salam? Karena lima warada min karahiyat tashbihi salatul witri bi salatil maghrib. Karena memang ada masuk menjauhi atau menyerupakan salat witir dengan salat maghrib. Kalau kita ini yang lebih utama 2 salam ya. Kalau 1 salam itu dikhawatirkan nanti menyerupai dengan salat maghrib. Yang mengatakan gitu. Salat maghrib kan 3 rakaat. 1 salam kan, nggak mungkin 2 salam. Khawatir kalau salat witir 3 rakaat itu dengan 1 salam, khawatir menyerupai dengan salat maghrib. Maka disunatkan lebih utama 2 salam. Meskipun ada yang mengatakan 1 salam, tapi di madhab kita 2 salam. Dan di rakaat itu kalau 3 rakaat disunatkan baca Al-A'la. Rakaat pertama, rakaat kedua sunat baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Ma'udataini. Qul huwa Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Itu sunat. Jadi alhamdulillah masjid ini sunat, ngikutin sunat. Al-A'la sama Al-Kafirun. Ini sunat. Apa sunatnya? Ngikutin Nabi. Jumatan sunatnya apa? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Sunatnya bukan surat An-Nas, apalagi surat Al-Ikhlas yang lebih pendek. Cukup ya. Kurma sama air zam-zam. Apa? Untuk iftar lain mana kurma dengan air zam-zam. Terus yang kedua
bukan orang banyak. Pengalaman saya pernah iftar dengan satu rumah. Itu saya ketemu karena terlalu lama untuk orang banyak itu tidak. Ya. Kenapa? Saya pikir untuk rumah satu rumah itu bangunannya itu terlalu lama. Efeknya banyak orang yang menunggu ada. Karena mereka kan ada menunggu ada, untuk buka menunggu ada. Nah, bagi mandi lebih baik mana? Mensegerakan, tidak mensegerakan, tapi mengorbankan buka puasa itu demi orang banyak. Untuk daripada tidak iftar dulu. Yang ketiga kan, di bulan Ramadan ini kita untuk mengikuti bulan Ramadan, kita untuk mengkodok Ramadan, puasa Ramadan. Ada pendapat bahwa pahala sunnahnya ikut di ketika mengkodok. Apakah di Ramadan ini ketika kita puasa Ramadan juga ikut puasa sunnah pahala sunnah di hari Ramadan ini? Yang terakhir itu mengqadai puasa Ramadan. Ya, ketika Ramadan ini kita puasa Ramadan, apakah kita mendapatkan pahala sunnah di hari Ramadan? Di Ramadan. Waktu ngodoin gitu kan? Ya, ketika kita puasa Ramadan, apakah kita mendapatkan pahala juga? Sunnah apa? Sunnah puasa Ramadan. Sunnah puasa misalnya hari Senin. Oh, tepatan Senin gitu. Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama masalah iftar tamar dengan mau zam-zam. Tadi sudah dijelaskan tertib urutan mana dulu yang kita ambil disunatkan untuk iftar. Pertama kurma basah dengan jumlah ganjil 1, 3 dan seterusnya. Kalau ndak punya kurma basah berarti busur, kurma yang mau masak itu. Kalau ndak punya berarti tamar, kurma sudah kering. Kalau ndak punya lagi rutop ndak ada, busur ndak ada, tamar ndak, berarti mau zam-zam. Mau zam-zam itu berarti urutan keempat. Nah, di sini dijelaskan mana yang utama, maka kita ngikutin urutannya dulu. Jadi mau zam-zam tamar di dalam hal ini, di dalam urutan tertib iftar membatalkan itu maka didahului tamar dulu, kurma. Kurma ndak punya berarti mau zam-zam. Ndak punya mau zam-zam, air biasa. Ndak punya air biasa, manisan kayak madu, zabib. Ndak punya madu, berarti manisan-manisan yang dimasak dengan api. Kue manis atau apa itu, sergoyo atau apa. Nah itu. Jadi diurut dulu. Kalau ditanya tadi mau zam-zam atau tamar, ya tamar dulu. Meskipun zam-zam itu air yang luar biasa. Nah. Kemudian yang kedua ta'jilul fitri. Nah, tadi sudah saya singgung, memang disunatkan ta'jilul fitri semuanya segera mungkin itu membatalkan. Tadi kalau muadzin bagaimana? Kalau sebisa ambil air, minum mungkin hanya membatalkan sedikit, setelah itu baru adzan. Kalau memang di situ ada yang menyarankan atau ada apa dan sebagai masukan dari warga setempat, maka kita ambil yang masukan tersebut. Karena ini hanya sunat dan sebagainya. Ini menjaga terutama kekompakan, terutama orang-orang lagi nunggu atau apa. Meskipun hanya berapa detik lah. Karena bagaimanapun maghrib itu memang ditunggu betul, ya kan? Meskipun hanya jangan sampai 1 detik 2 detik, memang ditunggu. Ya maka bagaimana? Ya silahkan kita ngikutin adzan dulu, habis adzan kita baru bisa minum atau buka yang lain. Kalau kurma memang agak lama karena agak lama, beda dengan langsung minum. Tadi memang saya menyontohkan air karena simple. Kalau memang lebih karena tadi itu memang dari setempat itu masukan dan sebagainya, ya tidak apa-apa kita ikutin. Nanti batalnya setelah adzan, bukan setelah qomat, jadi adzan. Karena maka bagaimanapun luar biasa nanti
Itolul guru, apa orang adzan itu nanti di hari kiamat ancengan. Kemudian masalah mengkodok puasa Ramadan ya. Apakah sunat-sunat puasa yang lain itu masuk? Nah, saya kira puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, yang mana puasa wajib itu puasa wajib itu yang memang melebihi daripada puasa sunat. Nah, artinya kalau sudah wajib maka sudah tidak berlaku lagi puasa sunat yang lain karena sudah masuk bulan Ramadan. Beda halnya kalau orang tersebut mengqodoi bulan Ramadan bertepatan di hari Senin. Pendapat itu. Ada yang mengatakan itu pendapat. Cukup niat puasa Ramadan, sunatnya masuk. Tapi kalau bulan Ramadan, kita hari sekarang hari Senin nih, berarti dapat pahala puasa Senin.